Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan kok lapar. Ya, lebih-lebih Tuhan kecelik. Iya. Ya. Makanya Tuhan kok kecelik. Jadi yang pertama Tuhan kok lapar. Yang kedua Tuhan kecelik, menganggap pohon ada buahnya. Setelahnya kecelik, emosi, wes sama sekali. Oh, kasihan sekali itu pikiran yang sangat, ya kualitasnya di bawah inilah, terlalu di bawah itu Kak Kelly ya. Jadi bukan buah yang Tuhan cari. Tuhan mau lihat upaya manusia yang selama ini berjuang menutupi kenajisan, menutupi dosa, menutupi kemaluan, menutupi keburukan, itu tidak bisa ada hasil. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan tentang kakek tua, yaitu Ustadz Taslim kalau nggak salah teman-teman sekalian ya. Yang kemudian Pendeta Yusuf Manupulu menanggapi apa yang menjadi pernyataan klaim dan bisa dikategorikan sebagai hinaan dan penghujatan terhadap Tuhannya orang Kristen. Karena sebenarnya ya, Ustadz Taslim ini tidak berhak untuk mengganggu iman kekristenan. Harusnya ketika ceramah dia ini dibahasnya tentang Al-Quran, Muhammad, dan Allah SWT-nya. Karena kita berbeda. Muhammad tidak diakui dalam Kristen, maka Anda bebas mau bahas Muhammad. Allah SWT juga tidak dibahas di dalam Kristen karena berbeda dengan Tuhannya Kristen. Tuhan kami adalah Yahweh, bukan Allah SWT. Ya. Dan ketiga, Al-Quran, dan ini tidak ada kaitannya di dalam Alkitab. Sekalipun Al-Quran berkaitan dengan Alkitab ya, karena Al-Quran mengakui Taurat, Zabur, dan Injil ya, walaupun maknanya dan juga ceritanya itu agak berbeda gitu ya dari Alkitab yang kami miliki. Tetapi kalau Anda berceramah dari ketiga hal ini, ya artinya Anda sedang menjalani tugas tanggung jawab daripada agama Anda. Tetapi jika Anda mengkait-kaitkannya kepada iman kami, kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anda salah besar. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, kali ini saya tidak menanggapinya, di sesi lain saya akan tanggapin. Tetapi kali ini kita dengarkan dulu, karena ini sebuah pembanding bagi kita. Yusuf Manupulu itu ditangkap, tapi Ustadz ini yang udah ya sering yang menghina kekristenan justru bebas-bebas aja dan berkeliaran di media sosial. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak video berikut ini. Nah inilah, ini kisahnya. Ini kisahnya. Pagi-pagi. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Terus Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Terus Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. mangkel. Terus Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." duh, dikutuk ya, nesu ya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah ini menurut Sampun, ini menurut orang Nasrani itu bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu mengutuk pohon langsung mati. Kalau tidak Tuhan tidak bisa begitu Pak, katanya dia. Nah mendengar gitu saya pertama ya iya. Tapi alhamdulillah akal waras datang ya. Nah Pak, Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan kok lapar. Ya, lebih-lebih Tuhan kecelik. Iya. Ya. Makanya Tuhan kok kecelik. Jadi yang pertama Tuhan kok lapar. Yang kedua Tuhan kecelik, menganggap pohon ada buahnya. Setelahnya kecelik, emosi, wes sama sekali. Menanggapi kakek Taslim, karena kami memperhatikan kakek Lim ini cukup bersemangat untuk mencari kelemahan dari kitab Injil. Dan sebagai apologet Kristen, saya sangat punya hak mutlak
untuk membela, meluruskan, menjelaskan sekaligus untuk menyerang terhadap apa yang disampaikan oleh Kakek Lim dengan cara yang tidak lurus, dengan cara yang tidak benar. Salah satu video yang dia tampilkan dalam ceramahnya, dia mengatakan, kok Tuhan lapar, kok Tuhan kecele, kok Tuhan emosian. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menggambarkan kualitas dari Kakek Lim itu sendiri. Seperti saya katakan di awal, bahwa Kakek Lim ini mencoba menggunakan senjata dengan sok, padahal dia tidak mengerti senjata itu cara penggunaannya seperti apa. Terus kemudian dia mau menembak musuh yang dia tidak tahu kapasitasnya itu seperti apa. Musuh yang mau ditembak ini adalah kebenaran. Musuh yang mau dihabisi ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yahweh. Yang Kakek Lim tidak sadar, Kakek Lim coba mau mencari kekurangan, keburukan dari Tuhan itu sendiri. Karena Anda tidak paham musuh ini siapa, Anda pikir ini musuh, padahal ini Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah itu sendiri. Anda mau coba bertarung dengan Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, berarti Anda mencelakakan dirimu sendiri, Kakek Lim. Ya, di sini Kakek Lim harus berpikir panjang. Karena di awal juga saya sudah sampaikan, semakin kalian mau mencari keburukan, kebenaran itu semakin bersinar seperti matahari, bahkan lebih terang daripada matahari, dan akan menyinari semua agama, termasuk Islam yang terlalu banyak menuduh tentang Alkitab itu sendiri. Tuhan Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Catat baik-baik ya Kakek Lim ya. Nanti kita akan pindah ke Matius sebentar, nanti saya akan jelaskan supaya Anda tidak error dan Anda tidak jadi kayak orang linglung-linglung. Kok Tuhan lapar? Kok Tuhan kecele? Kok Tuhan? Ya, supaya pikiran Anda, logika Anda agak lurus sedikit. Oke, kita perhatikan. Pohon ara ini itu punya historis. Kenapa yang dipakai pohon ara? Kenapa tidak dipakai pohon durian di situ? Kenapa tidak dipakai pohon jambu? Kenapa tidak dipakai pohon apukat atau apel? Kenapa dipakai pohon ara? Karena ada historisnya. Makanya saya bilang Kakek Lim, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu satu arah, ya, satu arah. Ini benar-benar kitab yang sempurna. Tidak ada satupun yang bisa diragukan. Semua itu akan menjadi senjata. Kalau ada orang-orang yang meragukan, itu akan menjadi senjata yang akan membunuh mereka sendiri. Dari kitab Kejadian, kitab pertama dari Injil itu sendiri, itu sudah bicara pohon ara. Dan ini dipertegas di dalam Matius 21 ayat ke-18 dan 19. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya, di situ kita perhatikan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka. Mereka sudah dikuasai, disentuh oleh iblis. Mereka sudah ada di dalam kenajisan. Makanya mereka jadi telanjang. Kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka. Nah, untuk menutupi kemaluan itu, mereka menyemat daun pohon ara. Nah, ini adalah pohon ara ini adalah bicara perjalanan hidup manusia. Bukan bicara tentang buah, Kakek Lim, ya. Tapi di awal pun kalau misalnya Anda mau pertanyakan soal buah makanan, kan saya sudah jelaskan di awal ya. Jadi saya menyesuaikan aja dengan pertanyaan Anda. Di awal saya sudah jawab tadi bahwa secara natur alami itu tidak perlu ditanyakan. Anak kecil pun tahu kalau dia punya tubuh daging, punya tubuh jasmani, maka dia perlu makan. Gak usah ditanya itu, Kakek Lim. Dan di sini di dalam Kejadian 3 ayat 7, di situ jelas sekali.
bahwa ini bicara tentang perjalanan hidup manusia. Karena apa? Karena manusia mengenakan daun ara untuk menutupi segala keburukan, menutupi segala dosa, menutupi segala kenajisan. Itu dia balut dengan pohon ara, dengan daun ara. Dan inilah yang harus diselesaikan oleh Tuhan. Makanya dalam Matius tadi, Tuhan menghampiri pohon ara. Ini kita paling sempurna, Kak Kelly. Ini jelas sekali. Anda mau bicara apapun, itu semuanya akan mematahkan setiap kebodohan-kebodohan pertanyaan yang Anda munculkan. Dan saya mungkin akan, saya tidak tahu apakah kalian rela kalau saya bicara terus nanti menjawab setiap pertanyaan Anda, nanti akan banyak umat muslim yang akan diterangi bahwa inilah satu-satunya kebenaran. Ya, saya tidak pernah mengarah ke situ, tapi kalian yang buka ruang. Oke, saya akan jelaskan kenapa Tuhan cari. Tuhan ketemu pohon ara dan melihat tidak ada buah, tidak ada hasil. Dari upaya manusia yang menutupi kemaluan, menutupi kenajisan, menutupi dosa, menutupi keburukan, itu tidak ada hasil, Kak Kelim. Tidak bisa ada hasil. Makanya dia tidak berbuah. Karena tidak berbuah seperti itu, kalau orang tidak mau mengakui kasih Tuhan, mereka coba menutupi dosa itu hanya dengan kekuatan pikiran logika mereka, karena mereka menganggap daun ara itu bisa menutupi kemaluan mereka. No, Kak Kelim. Keliru sekali Anda. Makanya bersyukurlah Tuhan Yesus itu mau turun ke dalam dunia. Ini satu berita yang penuh dengan kasih sayang, berita yang penuh dengan anugerah. Saya berharap kalau Anda dengar ini mungkin bisa merendahkan hati. Siapa tahu Anda mau percaya. Kami welcome loh. Kami dengan sukacita buka hati. Kami sambut Anda kalau Anda mau dengar kebenaran ini. Ya, Kak Kelim ya. Jadi bukan bicara tentang buah. Tuhan Yesus kok cari buah ara mau makan. Oh, kasihan sekali itu pikiran yang sangat, kualitasnya di bawah inilah, terlalu di bawah itu, Kak Kelly ya. Jadi bukan buah yang Tuhan cari. Tuhan mau lihat upaya manusia yang selama ini berjuang menutupi kenajisan, menutupi dosa, menutupi kemaluan, menutupi keburukan, itu tidak bisa ada hasil. Tuhan mau cari mana buah yang kalian hasilkan, mana hasil yang selama ini kalian usahakan dengan memakai daun ara itu. Gak ada hasil, Kak Kelly. Nah, kalau Anda juga mau berjuang terus dengan kekuatan manusiamu, Anda tidak mau menghargai pengorbanan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di kayu salib, maka peluru itu akan menghantam Anda sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah berkata, aku sudah datang ke dalam dunia dan menawarkan kasihku kepada semua bangsa. Tapi banyak manusia yang menolak, tidak mau menerima itu. Oke, Kak Kelim ya. Terus yang kedua, kok Tuhan keceleh? Tuhan itu nggak pernah keceleh, Kak Kelim. Ini artinya Tuhan lagi mau membuat perhitungan. Karena setiap manusia di dalam dunia ini harus ada pertanggungjawaban apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Pohon ara bicara tentang kehidupan manusia itu harus berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, yang menciptakan mereka untuk memberi pertanggungjawaban, bukan kecelek. Pada waktu manusia dituntut untuk memberi pertanggungjawaban, kalau mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, maka dengar baik-baik kata selanjutnya Tuhan. Mulai saat ini, tidak ada lagi seorang pun yang akan memakan buah daripadamu. Artinya, siapa ini dia, Kak Keling? Dia the mighty God. Dia Yahweh yang Maha Kuasa. Dia Allah yang Maha Besar, yang menentukan manusia punya hidup, yang menentukan setiap perjalanan hidup manusia. Dia yang memutuskan di dalam hidup ini. Dia yang menentukan hidupmu. Dia yang menentukan hidupku. Dia yang menentukan semua manusia. Pertanggungjawaban apa yang kita bisa berikan. Tidak ada satu pribadi pun yang seperti dia. Nabi besar seperti Musa sekalipun tidak pernah bisa meminta pertanggungjawaban kepada manusia. Karena Musa hanya seorang manusia.
Tapi karena dia the mighty God, dia Allah yang maha kuasa. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14, firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah yang maha kuasa itu. Dialah Tuhan Yesus itu. Harus setiap manusia bertanggung jawab kepada dia. Oke? Yang ketiga, Anda bilang Tuhan emosian, ya. Supaya Anda tidak semakin miring Anda punya pikiran. Tuhan ini tidak emosian. Kembali lagi di dalam ayat yang kedua, Tuhan bukan Tuhan kecelek. Dia Tuhan yang maha kuasa ini, dia menentukan waktu. Dia memegang kendali waktu. Dia yang menetapkan, ya. Dia bukan hanya berkuasa di dalam perkataannya. Kan Anda bilang di situ, pertama Anda yakin, oh iya ya dia Tuhan, apa yang dia katakan terjadi. Dia bukan hanya berkata apa yang terjadi, tapi dia yang menentukan hidup manusia. Kapan berakhir waktumu? Kalau dia lihat Anda tidak berguna, dia akan berkata, cukup. Anda selesai, hari ini pun juga Anda kering. Hari ini pun Anda ditentukan hidupmu. Siapa dia yang bisa menentukan hidup manusia?